Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan jakpreneur perempuan? Semoga hari ini sehat ya, dan hari-hari ke depan tentu saja. Yang hari ini sedang berhalangan karena sakit, semoga lekas sembuh, kita doakan bersama. Dan yang keluarganya juga sedang sakit, kita doakan supaya segera pulih. Teman-teman jakpreneur perempuan untuk minggu ini atau untuk hari ini, saya kok grogi ya, karena tamu kita hari ini dua laki-laki. Sebelum-sebelumnya kita selalu ngobrol dengan narasumber perempuan, nah sekarang kita menghadirkan dua narasumber laki-laki. Hari ini kita ada di sesi curhat jakpreneur perempuan yang temanya adalah e-order, pengadaan sembako murah, dan UMKM Go Export. 3 topik kita mau bahas bareng hari ini. Habisin semuanya. Jadi teman-teman jakpreneur perempuan yang punya pengalaman menggunakan fasilitas e-order, kemudian yang kemarin sempat bertanya tentang sembako murah atau program closed loop, dan juga gimana caranya untuk bisa Go Export, silahkan siapkan pertanyaannya mulai dari sekarang. Kawan-kawan dari fasilitator akan merekap pertanyaan dari kawan-kawan yang nanti akan diserahkan kepada saya dan saya kembalikan pertanyaan ibu-ibu ke para narasumber. Saya mau menyapa narasumber kita yang ada hari ini. Selamat siang Pak Andri Surya Ahmadi. Pak Andri adalah Kasubdit Pembinaan SDM Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nita. Selamat siang, sehat ya Pak ya. Semangat ya Pak. Siap. Hari ini mesti siap-siap mendapat pertanyaan banyak nih dari ibu-ibu. Kemudian saya mau menyapa juga Pak Edi Margono, Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Nita. Siang. Pak Edi juga sehat selalu ya Pak ya, tetap semangat ya Pak. Ya. Acara kita hari ini dibagi 2 sesi. Kita akan memulai dengan Pak Andri dulu. Nah, hari ini Ibu kita akan bicara tentang e-order, pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Lalu nanti di sesi kedua adalah program closed loop untuk bahan baku murah dan UMKM Go Export. Go Export tuh gimana sih gitu ya. Nah, kita akan bahas persyaratan dan cara pendaftaran untuk program-program tersebut. Nah, saya akan langsung ke Pak Andri dulu. Pak Andri Surya Ahmadi, kita akan menyingkat waktu ya Pak. Saya akan memberikan waktu untuk Bapak untuk presentasi. Nah, kalau dilihat dari situs e-order/bppbj.jakarta.go.id, ini udah ada 1.689 UMKM yang terdaftar. Ada 4.322 produk dengan akumulasi transaksi sebesar 5.939.226.000 sepanjang 7 bulan terakhir ini. Ada 135 SKPD BUMD yang aktif bertransaksi. Angkanya gede banget gitu. Dan kita baru di bulan ke-7. Pasti banyak peluang untuk bisa ikut serta dalam program ini hingga tinggal beberapa bulan ke depan. Langsung aja, saya mau tanya dengan Pak Andri, bukan bertanya sih, tapi memberikan waktu untuk Pak Andri menjelaskan tentang e-order ini kepada kita dan teman-teman yang punya pengalaman untuk atau telah menggunakan e-order, silahkan. Saya kasih kesempatan nanti untuk berbagi cerita kawan-kawan jakpreneur perempuan. Pak Andri, waktu saya berikan kepada Bapak. Silahkan, Pak. Ya. Terima kasih Bu Nita atas waktunya dan teman-teman. Saya izin duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan jakpreneur perempuan. Saya akan coba menjelaskan apa sih yang menjadi materi siang hari ini, yaitu e-order. Mungkin materi kita langsung share. Oke, baik. E-order ini adalah macam toko online DKI Jakarta. Ini kita ada regulasinya. Regulasinya itu kita ada Pergub nomor 2 tahun 2020 tentang pengembangan kewirausahaan terpadu yang Bapak Ibu sekarang kenal sebagai nama jakpreneur. Di mana di dalam Pergub tersebut ada
di pasal 30 di ayat 1 yang berbunyi seluruh perangkat daerah BUMD dan dunia usaha yang berada di Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan penggunaan produk hasil peserta PKT dalam setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja masing-masing. Nah, ini yang kita rasakan pada tahun 2019 itu kita kurang ya dalam memberdayakan produk-produk UMKM kita. Karena kalau kita lihat sebenarnya produk-produk UMKM kita juga banyak yang bagus. Makanya pada tahun 2019 Pemda DKI membangun e-order. Kemudian ada juga di Pergub nomor 50 tahun 2019 tentang pedoman pengadaan barang jasa BUMD, di mana di situ pada pasal 5 menyatakan memberi kesempatan pada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Jadi bagaimana kita meningkatkan peran serta usaha mikro kecil dalam proses pengadaan barang jasa. Nah, di sini jadi nanti e-order ini pasar online DKI ini, UMKM DKI ini akan dilakukan pembelian oleh SKPD di DKI dan BUMD. Lanjut paparannya. Ya, izin Bapak Ibu, ini sekedar gambaran anggaran 2019. Kenapa kita ambil 2019? Karena 2020 sama 2021 ini mungkin banyak anggarannya refocusing ke penanganan COVID ya. Jadi izin, bahwasanya anggaran kita ini sangat besar sekali di DKI Jakarta, itu sekitar 42 triliun tahun 2019. Sebenarnya tahun 2021 juga lumayan besar, sekitar 43 triliun kalau nggak salah. Di mana sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan kita itu bisa dilakukan oleh UMKM. Di situ ada kegiatan misalnya makan minum itu 1,1 triliun, ATK 578 miliar, ada pakaian, perkakas, alat kebersihan, penggunaan printer dan komputer dan alat listrik. Jadi itu banyak sekali. Nah, kalau kita ambil lagi, kan ada namanya kegiatan di pemerintah itu bisa dilakukan oleh usaha menengah besar, ada dilakukan oleh usaha mikro kecil. Sebenarnya untuk makan minum sendiri itu DKI, contoh aja kita ambil makan minum, Pagu itu nilai anggaran makan minum itu 2019 itu 844 miliar. Ini sangat besar sekali Bapak Ibu ya. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya itu yang melaksanakan itu hanya segelintir penyedia. Di mana ketika mungkin Bapak Ibu mungkin pernah rapat di DKI pasti tahu loh merek-merek makan atau minuman yang biasa diberikan oleh Pemda DKI ketika rapat ya. Nah, bagaimana pada tahun 2019 ini kita rubah mindset-nya. Sebenarnya mereka itu bukanlah usaha-usaha mikro kecil, tapi mereka ada usaha-usaha yang besar karena mereka memiliki modal, memiliki perizinan lengkap. Nah, dengan adanya e-order ini kita harapkan anggaran yang besar itu kita distribusikan kepada masyarakat warga DKI Jakarta agar bisa meningkatkan roda perekonomian di DKI ya. Nah, selain makan minum juga banyak ya, Bapak Ibu, kawan-kawan trainer perempuan, kita ada alat tulis kantor juga. Mungkin nanti ada yang mempunyai toko ATK atau mempunyai toko pakaian atau mungkin bisa membuat souvenir. Nah, itu bisa masuk ke e-order. Di sana pagu-pagu nilainya kegiatan kita sangat besar sekali. Oke, lanjut. Jadi apa itu e-order? Jadi gambarannya ringkasnya adalah e-order ini kita siapkan untuk pasar online UMKM Provinsi DKI Jakarta, di mana nanti UMKM bisa mendapatkan akses untuk mempromosikan produk-produk jasanya. Dan kami nanti SKPD-UKPD masuk sekarang ada BUMD dapat memesan barang jasanya langsung ke Bapak Ibu, ke kawan-kawan cek perempuan, mohon maaf biasanya. Terus kemudian juga nanti bisa menciptakan peluang usaha. Di sini e-order ini menganut konsep pengadaan barang jasa, di mana di e-order ini dibatasi transaksi maksimal 50 juta per transaksi. Karena kita paham kita menggandeng usaha mikro kecil, jadi transaksi kita batasi 50 juta. Oke, lanjut. Nah, ini izin Bapak Ibu.
Di sini ada mekanisme pendaftaran UMKM di e-order. Jadi kami di DKI ini mempermudah bagaimana UMKM itu bisa berusaha. Jadi kalau dulu mungkin pengadaan barang jasa itu cukup kompleks ya. Nah, dengan ada e-order ini pengadaan barang jasa kita bikin sederhana. Bagaimana Bapak Ibu cukup memiliki pertama NPWP, terus kemudian yang kedua punya izin usaha. Izin usaha ini kita nggak perlu badan usaha, cukup izin usaha perorangan seperti IUMK, izin usaha mikro kecil. Dan terakhir yang kita butuhkan pasti nomor rekening bank, karena buat nanti Bapak Ibu ditransfer ya. Nah, di sini ada dua skema. Ada misalkan Bapak Ibu, yang pertama adalah masyarakat umum. Jadi UMKM yang mau masuk e-order tapi belum masuk ke Jackpreneur. Nah, ini kita selalu sarankan kepada para UMKM agar memasuk ke e-order ini masuk ke program Jackpreneur. Karena kenapa? Karena di dalam program Jackpreneur itu banyak program-program yang bagus yang buat pendampingan atau pembinaan UMKM. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke Jackpreneur, sebenarnya Bapak Ibu nanti akan ada namanya pendamping kewirausahaan. Di sini nanti pendamping ini akan membantu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti untuk melakukan pendaftaran. Jadi kami selalu menyarankan untuk masuk ke Jackpreneur. Nah, di mana pendamping ini akan mencoba mengisi data-data Bapak Ibu di e-order, seperti data UMKM Bapak Ibu, rekening banknya, NPWP-nya, izin usahanya, gitu. Nah, ketika sudah didaftar, kemudian masuk ke Satpel. Satpel ini biasanya ASN yang ada di kecamatan untuk bisa kelengkapan dokumen. Nah, kalau dokumen Bapak Ibu sudah lengkap, nanti kami di BBJ sebagai admin e-order akan melakukan aktivasi. Nah, setelah aktivasi Bapak Ibu sudah aktif di e-order. Nah, setelah aktif di e-order baru wajib Bapak Ibu input produk-produk di e-order. Nah, tapi karena ini pemerintahan Bapak Ibu, jadi kita nggak bisa bebas. Jadi Bapak Ibu ketika input, sebaik-baiknya ke input lah. Nah, setelah itu nanti ada si pendamping kewirausahaan ini akan melakukan verifikasi terkait data-data produk-produk si UMKM. Benar nggak Bapak rekan-rekan Jackpreneur perempuan ini produknya seperti ini, speknya dan harganya. Nah, ketika sudah oke, nanti akan masuk ke Kasatpol lagi untuk dipublish. Nah, setelah publish barulah kami di Pemda DKI bisa belanja di e-order. Nah, nanti kenapa mesti diverifikasi? Karena kami khawatir UMKM-nya mungkin mengisinya kurang pas ya. Jadi kita perlu verifikasi. Tapi nanti ketika Bapak rekan-rekan UMKM sudah established, maksudnya sudah transaksinya lancar di order, kita ada level-levelnya. Jadi di level yang pertama untuk UMKM yang masih baru itu silver, jadi perlu diverifikasi. Tapi ketika nanti sudah levelnya di atas 200 juta, naik grade tuh menjadi gold. Terus ketika di atas 2,5 miliar menjadi platinum. Nah, nanti kalau yang sudah gold, platinum itu nggak perlu lagi diverifikasi oleh pendamping atau satpol, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga program e-order ini alhamdulillah dari 2020 sampai 2021 ini didukung oleh pimpinan penuh, di mana tahun 2020 itu tahun sebelumnya kita sudah SKPD itu sudah diwajibkan untuk melakukan pembelian di e-order. Terus kemudian diperkuat lagi tahun 2021 ini dengan instruksi Gubernur nomor 29 tahun 2021, di mana SKPD wajib menggunakan e-order. Nah, kewajiban itu apa? Jadi setiap triwulan atau tiap 3 bulan sekali kita pantau SKPD yang melakukan pembelian untuk makan minumnya. Nah, ketika dia nggak pakai e-order,
untuk UMKM di order, dia akan eselon 2-nya atau pimpinannya akan kena macam pengurangan dari tunjangan penghasilannya. Jadi mau nggak mau setiap SKPD sekarang wajib memakai e-order. Itu jadi dukungan dari pimpinan. Terus kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini nilai progres kita tahun 2021 ini. Jadi pada tahun 2021 ini mungkin anggaran 2019 yang kemarin kan ada 800 miliaran, tapi tahun 2021 ini anggarannya cukup mengecil menjadi 347 miliar. Jadi potensi 347 miliar ini coba kita akan diskusikan kepada rekan-rekan Jackpreneur perempuan ya. Nah, di sini transaksi di order pada 21 Juli kemarin itu 6 miliar rupiah. Nah, pada hari ini saya lihat nilainya sudah 6,1 miliar. Jadi hampir rata-rata tiap per hari itu hampir 100 jutaan transaksi di order oleh UMKM kita. Kemudian UMKM yang sudah bergabung nilainya sebanyak 1.693 UMKM, dan produknya juga sudah banyak, pada 4.342 produk, dan sudah dibeli oleh 139 SKPD dan BUMD. Jadi ini cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti potensi ini masih bisa terus bisa Bapak Ibu raih nih. Jadi kesempatan ini masih terbuka sampai akhir tahun ini gitu. Lanjut. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pemda DKI sudah mendapat pengakuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau kita kenal LKPP. Pada November 2020 kemarin, Pak Gubernur diberikan penghargaan terkait Inovasi Procurement Award, di mana e-ordernya sebagai terobosan dalam pembinaan UMKM. Biasanya kalau acara Rakornas LKPP ini dihadiri oleh Pak Presiden, tapi karena ada pandemi waktu itu Pak Presiden nggak bisa berhalangan hadir, jadi diserahkan oleh Pak Kepala LKPP kepada Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini sudah ada pengakuan ya. Terus ini lanjut lagi pengembangan e-order. Jadi e-order ini baru 2019 kita bangun Bapak Ibu. Tahun 2020 karena ada pandemi, pembangunan masih agak terhambat. Nah, 2021 ini banyak pengembangannya. Jadi kita sudah mengembangkan sistem e-order untuk BUMD transaksi. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah yang sudah terdaftar di e-order pasti nanti akan dibelanjakan oleh si BUMD, karena kemarin banyak yang bertanya ke kita, Pak ini BUMD udah pada pesan nih Pak ya. Nah betul, karena kita sudah membuka channelnya, jadi banyak BUMD melakukan pembelian di order. Terus kemudian insya Allah pada triwulan 3 mungkin sekitar Agustus September kita akan coba launching e-order berbasis Android dan iOS. Ini sudah mencapai 85%, kita lagi uji coba. Terus kemudian juga kita integrasi dengan Bel Pengadaan LKPP agar nanti rekan-rekan Jackpreneur perempuan produknya bisa dibeli oleh kementerian, lembaga, instansi pemerintah yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Jadi mudah-mudahan ini juga triwulan 3 kita sudah sinkron dengan LKPP. Mudah-mudahan kita bulan Agustus September sudah juga bisa. Oke lanjut. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini kalau mekanismenya, jadi nanti BUMD sudah bisa belanja. Nanti pembayarannya mungkin sekarang kita belum integrasi, jadi kemarin ada yang pembayarannya COD ya, jadi cash and delivery. Jadi Bapak Ibu, rekan Jackpreneur perempuan kalau ketika mengirim produknya nanti barang baru langsung dibayar cash. Kalau misalnya di order kan kita sistem transfer ya. Kalau yang ini kita masih cash, karena sistem kita lagi kita kembangkan dengan Bank DKI. Oke lanjut. Nah ini kita sudah
coba integrasi dengan Bela Pengadaan LKPP. Jadi nanti yang belanja di e-order ini bukan hanya Pemda DKI, tapi kementerian, lembaga yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Ini nilainya lebih besar lagi dari Pemda DKI. Jadi siap-siap kalau memang ini kita sudah jalan, nilainya sangat besar sekali. Oke, lanjut. Nah, ini dia kategori yang kita masukkan ke Bela Pengadaan. Kita baru berani 3 kategori. Karena memang yang baru ada di e-order itu ada 3 kategori, makanan, souvenir, dan alat tulis kantor. Tapi yang paling terbanyak memang masih di makanan, di mana hampir 90% itu makanan. Nah, sisanya souvenir sama alat tulis kantor masih sudah ada, tapi belum banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau rekan-rekan jackpreneur perempuan punya usaha souvenir atau alat tulis kantor, silakan masuk ke e-order. Nanti bisa dibelanjakan oleh banyak pihak ya, oleh Pemda, masuk pemerintah pusat. Oke, kita lanjut. Ini pengembangan mobile apps-nya. Jadi mudah-mudahan ini kita sudah coba share ya ke beberapa UMKM untuk menggunakan. Mudah-mudahan feedback-nya nanti akhir Juli sudah ada. Jadi nanti mungkin di awal Agustus atau tengah Agustus kita sudah bisa launching. Nah, ini menurut yang pengguna ini sangat memudahkan UMKM. Jadi nanti Bapak Ibu lebih rekan-rekan perempuan akan lebih mudah lagi transaksi di e-order. Lanjut, mungkin itu aja ya. Ya, oke, terima kasih Pak Andri. Pak Andri, ada dua jackpreneur kita tanya, Pak Andri suaranya bisa lebih keras nggak katanya gitu. Oh, maaf. Ya, terima kasih Pak Andri. Nah, nanti bahannya kita akan bagi juga ke jackpreneur yang tadi dipresentasikan Pak Andri. Ada pertanyaan dari saya dulu ya, sebelum ibu-ibu ya. Saya dulu nih yang mau ada pertanyaan. Pak, ini kan 2019 mulai diritis, kemudian di 2021. 2020 itu angkanya tinggi sekali. Nah, di pandemi yang sekarang ada puncaknya ini, apakah kemudian e-ordernya menjadi lebih sepi dari sebelumnya karena kan kantor tidak banyak event kan ya Pak ya tahun ini. Jakarta ulang tahun juga jadi sepi sekali. Itu gimana jadinya Pak nilai transaksi yang ada di e-order sekarang? Jadi untuk 2019 kita transaksi mungkin masih nilai puluhan juta. Terus 2020 itu kita 315 juta. Jadi karena memang 2020 itu benar-benar anggaran yang nggak perlu benar-benar difokuskan ke buat pandemi. Tapi tahun 2021 ini kita masih ada Bu, kayak rapat-rapat kecil-kecil atau acara-acara ada di puskesmas itu masih banyak tiket-tiket. Jadi masih ada. Jadi yang nilai 347 miliar itu mudah-mudahan ya mungkin nggak full akhir tahun, tapi per hari ini aja udah 6,1 miliar, berarti udah meningkat banyak ya Bu ya dari tahun 2020. Masih ada peluang-peluang ya, apalagi nanti kalau udah masuk ke Bela Pengadaan itu kayak kementerian juga masih ada rapat-rapat walaupun mungkin nggak banyak ya. Berarti memang potensinya masih besar sampai ke depan ya Pak, karena kan kalau dengar curhatan jackpreneur kan daya beli menurun nih, tapi lewat e-order berarti daya beli belanja dari SKPD dan juga BUMD masih potensinya masih tinggi ya Pak? Masih Bu, masih. Masih ya. Saya mau panggil Ibu dari kedai Bicik Andin, boleh dong sharing karena beliau pernah sampai saat ini katanya sudah bergabung di e-order. Yang ingin saya sampaikan adalah keluhan sedikit nih Pak, tapi daripada saya yang bacain, saya mau panggil dulu Ibu Andin. Silahkan Ibu Andin, langsung aja ngomong Bu sama Pak Andri. Selamat siang Pak Andri. Silahkan. Selamat siang Bu Andin. Selamat siang. Ya Pak, kami alhamdulillah sudah bergabung di e-order. Kebetulan di pandemi ini kami sudah dapat order dari
berapa rumah sakit gitu ya Pak. Yang awal-awal rumah sakit itu mau masuk sistem order tuh kesulitan. Terus selanjutnya setelah mereka bisa join ke e-order, mereka sudah mulai order ke saya dengan perjanjian pembayaran 1 minggu. Ternyata yang kami rasakan itu Pak, dengan perjanjian itu meleset semua Pak. Yang semula mereka berjanji itu 1 minggu akan dibayarkan, ternyata bisa sampai 3 minggu pembayaran. Apalagi waktu itu jumlah mereka pemesanannya lumayan banyak gitu loh Pak. Jadi yang kami rasakan modal kami tidak bisa berputar mengendap di sana. Sementara itu aja Pak yang kami keluhkan. Terima kasih Ibu Andin. Silahkan Pak Andri mau menjawab. Mungkin saya juga atas nama teman-teman SKPD juga mohon maaf kepada rekan-rekan jackpreneur perempuan ya, karena yang sudah bergabung ke e-order. Memang janji kita itu 3 hari kerja ya, tapi karena kondisi pandemi ini memang anggaran itu lebih diprioritaskan kepada yang buat penanganan pandemi. Jadi memang tapi memang kita juga coba membuat terobosan. Nanti mungkin ini salah satu materinya Pak Edi ya, itu close up bahan baku sama permodalan. Cuma memang permodalan ini kita lagi coba koordinasi dengan Bank DKI Syariah untuk dibantu permodalan. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi yang pembayaran yang lama itu memang sudah apa ya, sudah banyak yang lapor ke kita ya. Mohon maaf ya Bu ya. Ini kita terus lakukan perbaikan. Nah, kita selalu edukasi kepada SKPD-nya agar pembayaran itu dipercepat, nggak perlu lagi nunggu SPJ. Kan bisa kalau kita kan di pemerintah itu pasti ada SPJ. Nah itu nggak perlu, cukup kwitansinya itu bisa langsung dibayarkan. Lalu kita edukasi itu. Nah itu juga kita juga coba dorong kepada SKPD kita kayak BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah. Nah, pimpinannya juga sudah memprioritaskan ketika pembelian oleh UMKM di e-order ini akan diprioritaskan. Gitu. Jadi sebenarnya udah banyak upaya, cuma memang mungkin ada hal-hal yang miss juga sih Bu. Mohon maaf Bu Andin. Ya. Terima kasih Pak Andri dan Ibu Andin. Saya ke beberapa pertanyaan. Saya gabung aja ya, Ibu Dewi, Ibu Kurniawati. Ini mau tanya dan juga Pawon Mbak Nenek. Jadi Mbak atau Nenek yang ini punya Pawon dari UFA. Mau tanya tentang pendaftaran untuk e-order. Ini harus mendaftar sendiri atau dibantu oleh pendamping atau didaftarkan di SKPD. Apakah ada sistem kurasinya? Apakah harus punya NPWP dulu baru bisa e-order atau seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan kembali, tadi kan sudah sempat dijelaskan gambaran umumnya ya Pak, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali. Jadi rekan-rekan jackpreneur perempuan untuk masuk e-order itu pertama ada punya NPWP. Nah kalau memang Pak gimana kalau misalnya NPWP-nya NPWP suami, itu boleh. Jadi silakan pakai NPWP suami, daftar ke e-order. Nah, nanti biasanya kalau yang UMKM rata-rata kan kita juga tahu ya, hampir data di statistik itu sekitar 80% itu hanya banyak yang mempunyai izin. Nah, makanya kita selalu mengarahkan kepada pelaku-pelaku UMKM untuk masuk ke program jackpreneur. Nah, itu ada di program jackpreneur itu ada di kecamatan-kecamatan. Di mana nanti mungkin Pak Edi nanti bisa bantu jelaskan. Jadi jackpreneur ini mempunyai program yang bagus, makanya kita dorong selalu masuk ke jackpreneur. Nah, setelah masuk ke jackpreneur, nanti Bapak Ibu akan dibantu mengurus perizinan. Perizinan itu minimal UMK, izin usaha mikro kecil. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk mempunyai UMK, baru nanti Bapak Ibu bisa didaftarkan ke program e-order, aplikasi e-order. Nah, itu prosesnya UMK itu cepat Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Itu sekitar mungkin 3-5 hari kerja ya, rata-rata. Nah, itu juga biaya gratis, jadi nggak perlu ada biaya. Nah, kenapa kalau dulu mungkin kalau pengadaan barang jasa itu kan kita butuh minta namanya badan usaha itu
PT atau CV ya. Nah itu kan biaya mahal. Nah kalau sekarang kita mintanya cukup IMK, izin usaha mikro kecil. Nah kalau sudah masuknya IMK nanti dibantu oleh si pendamping. Nah karena kita mungkin keterbatasan informasi, kenapa kita dorong pendamping? Karena pendamping sudah tahu cara pendamping di order. Nanti dia mereka yang bantu nanti rekan-rekan jakpreneur perempuan untuk masuk ke order. Cara inputnya, cara upload dokumennya. Nah nanti juga kalau sudah terdaftar, nanti juga cara mengupload dokumennya, cara mengupload produknya. Nah itu cukup nanti didampingi oleh pendamping. Jadi setelah itu baru sudah didaftarkan produknya, baru nanti kita bisa belanja. Jadi gambaran besarnya seperti itu, Bu Moderator Bunita. Terima kasih Pak Andri. Ada masih pertanyaan, apakah ini artinya harus jadi jakpreneur dulu lah pokoknya daftarinnya ya Pak ya? Karena nanti akan dimudahkan untuk perizinan dan sebagainya. Saya tertarik untuk yang bertanya tentang kriteria silver, gold, sampai platinum. Kalau di e-order sekarang ini sudah ada Pak, yang levelnya sudah sampai di gold atau platinum. Itu biasanya di UMKM apa Pak? Nah, pertanyaan bagus ini. Tadi juga saya baru lihat tadi pagi transaksi yang sudah ada di order, hampir ada sekitar 6 transaksi yang di atas 200 juta. Jadi kalau yang klasifikasi itu silver, gold, platinum itu untuk membedakan UMKM yang naik kelas. Jadi kalau yang silver itu mungkin kita anggap masih pemula. Jadi itu transaksi mungkin masih di bawah 200 juta. Nah, kemudian ketika di atas 200 juta akan menjadi gold. Kelebihannya gold ini adalah nanti si pendamping ini nggak perlu si UMKM ini nggak perlu lagi divalidasi oleh si pendamping atau kasatpol, karena kami yang anggap mereka sudah paham cara penggunaan e-order. Terus kemudian untuk yang di atas 2,5 miliar misalkan, mungkin tahun ini belum ada. Yang paling terbesar itu kalau nggak salah 600 juta per tahun ini. Jadi ada UMKM yang sudah dilakukan pemesanan sekitar 600 juta oleh SKPD, itu ada 600 juta, ada 600 juta, ada 500 juta, ada 400 juta. Jadi udah cukup banyak, ada 5. Terus kemudian ketika sudah di atas 2,5 miliar, baru nanti UMKM akan naik kelas lagi menjadi platinum. Nah, platinum ini kita lagi menggodok apakah kita nanti dorong mereka menjadi peserta penyedia di pengadaan barang jasa gitu, pemerintah yang nilainya besar lagi, kayak ikut tender atau apa, nanti kita ada macam mendorong. Jadi mereka jadi lebih naik kelas lagi. Jadi mungkin juga bisa dorong juga nanti buat ekspor kalau yang sifatnya kerajinan atau produk barang gitu ya. Gitu. Jadi itu Bu penjelasannya. Jadi kalau di atas, sebenarnya kalau perbelanjaan di atas 50 juta berarti harus tender bentuknya ya Pak ya? Biasanya? Di atas 200 juta biasanya tender. Di atas 200 juta. Iya. Okay. Ada pertanyaan lagi, umumnya sih masih bertanya tentang bagaimana bergabung dengan e-order. Tapi ada Ibu Baren Saskia, ini mau tanya, saya baru bergabung di e-order, tapi kebetulan belum pernah dapat order. Jadi mau tahu apakah ada administrasi tertentu yang harus dipenuhi supaya bisa dapat order, Pak? Administrasi enggak sih Bu, cuman kalau yang udah banyak UMKM konsultasi ke kita ya BBJ, gimana sih cara dapat order. Nah, kita selalu saranin ke UMKM itu untuk mempromosikan produknya. Jadi nanti kalau mau juga nanti kita informasikan nih SKPD mana yang masih ada anggarannya, kan kita bisa, kalau kita kan bisa lihat lah ya. Sebenarnya sih masyarakat juga bisa lihat, cuman mereka itu ada di aplikasi Sirup, cuman mereka kan kadang-kadang datanya mungkin suka kelewat ya. Kalau kita bisa nanti kita tunjukkan, nah ini sekarang mungkin kelurahan ini ada anggaran ini, di puskesmas ini ada anggaran, silakan datang ke sana untuk mempromosikan produknya. Nah itu ada beberapa, alhamdulillah WA ke saya, Pak, alhamdulillah Pak, saya udah ada transaksi gitu. Jadi itu mungkin salah satu promosi gitu Bu. Harus aktif promosi ya Pak ya? Iya betul.
Nah, kalau selain SKPD itu adalah BUMD juga dan ternyata masyarakat umum juga bisa ya, Pak. Ini tadi ada kemarin ada pertanyaan apakah kemudian bisa juga dibantu agar hotel misalkan atau lembaga privat untuk bisa juga masuk ke e-order supaya ada banyak transaksi yang bisa dijalani gitu, Pak. Ya, memang ini e-order ini rencana menjadi marketplace-nya Pemda DKI ya. Nah, ketika sudah menjadi marketplace DKI itu harapan kami juga ingin UMKM juga bisa dibelanjakan oleh selain Pemda di pemerintahan ya. Jadi kayak pihak swasta, kan kita juga banyak tuh kayak dinas pariwisata berhubungan dengan hotel-hotel atau dinas tenaga kerja berhubungan dengan mungkin dunia usaha buat catering karyawannya atau apanya itu mungkin kita bisa kita bisa dorong ke situ. Jadi emang kedepannya itu. Tapi mungkin kalau untuk tahun ini atau mungkin tahun depan masih buat anggaran pemerintah dulu, Bu. Iya, untuk COVID dulu ya, Pak. Iya. Kalau untuk nilai belanja untuk souvenir itu perbandingannya dengan konsumsi makanan misalkan, Pak, itu seberapa besar sih, Pak? Karena ada beberapa pertanyaan gimana kalau perdagangan batik di e-order misalkan. Itu biasanya masuk ke dalam kategori souvenir ya, Pak ya, untuk batik dan hijab ini kan. Jadi kalau apa? Oh iya, maaf. Jadi kalau untuk kayak misalkan souvenir itu kita kebutuhan anggaran itu tahun 2019 ya, ilustrasi itu sekitar 9 miliar. Tapi mungkin kondisi pandemi ini mungkin menurun ya, karena memang kebijakan pimpinan untuk penanganan COVID gitu ya. Tapi untuk kedepannya kalau memang kita nanti mungkin 2 tahun lagi mungkin new normal atau mungkin tahun depan, insya Allah itu normal, mungkin kondisi keuangan jadi mungkin kembali normal. Nah, untuk kayak semacam batik itu sebenarnya ada 2 peluang. Pertama di souvenir atau enggak di pakaian seragam. Karena banyak kayak macam Pemda DKI kan butuh tuh ya seragam batik buat hari Kamis. Nah, itu bisa disediakan. Atau mungkin juga nanti buat kayak PJLP-nya atau tenaga non ASN yang di DKI juga banyak ada pengadaan seragam. Nah, salah satunya ada juga yang batik. Jadi mungkin kedepannya bisa peluang gitu. Ya. Gitu, Bu. Pak Andri ada yang ini sedikit melaporkan katanya kalau sudah daftar lewat pendamping tapi masih belum ada info dari pendampingnya. Ini Ibu Kurniawati, terus juga Ibu Varial. Saya sudah daftar dibantu pendamping, tapi masih belum divalidasi. Mungkin bisa dikasih jawaban, Pak? Nah, iya, ini jadi mohon maaf Bu, emang ada juga banyak keluhan dari pelaku UMKM yang masuk ke order, kenapa lama. Jadi di kita, mohon maaf, di BBJ ini hanya kita memegang sistem kalau untuk jackpreneur itu ada di pendamping. Nah, memang di sistem kita yang input si pendamping. Jadi karena kadang kita kesulitan ya kalau misalnya untuk memeriksa sekian banyak dokumen dari yang masuk ke e-order ya. Jadi kita serahkan kepada pendamping. Nah, memang kita selalu menyarankan kepada UMKM-nya untuk bisa komunikasi dengan pendampingnya agar dibantu. Nah, memang kalau nanti ada kesulitan, nanti teman-teman rekan jackpreneur perempuan bisa datang maksudnya bukan datang ya, bisa WA ke kami, bisa komunikasi ke kami, keluhannya, misalnya pendampingnya ada yang lambat nih mendaftarkan. Nanti kita akan coba respon, nanti kita coba ingatkan kepada pendampingnya agar mempercepat. Tapi kalau jadi Bapak rekan jackpreneur perempuan bisa datang ke website kami di order itu ada kontak WA-nya, ada kontak helpdesk kita. Itu kalau boleh saya sebutkan di nomor 0821 ya. 1115 7355. 11 berapa, Pak? 0821
1915 7355. 7355. Ini adalah kontak untuk yang e-order ya, Pak? Iya, itu ada helpdesk kita, dan nanti Bapak Ibu bisa komunikasi. Gitu. Pak, ada pertanyaan bagus ini dari Wufa, Pak. Saya bacakan. Tadi kan Bapak katanya mention soal promosi. Nah, kira-kira kalau Bapak punya tips nggak, Pak? Gimana caranya mempromosikan e-order itu? Maksudnya Bu, gimana? Gimana caranya bisa bikin promosi untuk yang e-order itu, Pak? Buat rekan perempuan ya? Ya. Kita pertama kalau yang dari program Jackpreneur itu ada biasanya belajar ya. Itu biasanya ada di masing-masing SKPD pengampu UMKM. Nah, itu bisa promosi. Yang kedua, paling ya itu Bu, kalau saya juga bingung ya. Kalau kita cuma di sistem ya, promosi mungkin Ibu bisa datang ke SKPD-nya gitu. Bawa flyer ya, bawa flyer gitu ya, Pak ya, buat penawaran. Oke. Gitu. Pak, ada satu pertanyaan dari Ibu Tati Rohayati. Kalau produk-produk yang dimiliki oleh SMK itu bisa diikutkan ke dalam e-order nggak, Pak? Karena kan ada banyak produk yang dihasilkan oleh SMK. Saat ini SMK masuk dalam BLUD. Karena itu dulu, Pak, pertanyaannya. Bisa banget nih, bisa banget. Karena yang tadi yang sebelumnya saya paparkan, di situ SMK kan ada ya, kayak macam teknik atau geraha. Jadi kayak misalkan pakaian, kita ada kebutuhan tuh busana kan, buat konveksi, buat pengadaan seragam. Terus kemudian mungkin ada SMK untuk yang bagian komputer. Di sini kita ada pemeliharaan printer komputer nih. Itu sekitar belasan miliar per tahun, itu sangat besar sekali nih. Atau mungkin pemeliharaan AC. Nah, itu di setiap kantor lurah untuk camat itu pasti ada pemeliharaan AC. Nah, itu nilai cukup besar juga, hampir sekitar 4 miliaran. Jadi memang kita lagi mendorong nih banyak-banyaknya kategori UMK yang bisa masuk ke e-order, kita biar dorong gitu, Bu. Jadi bisa banget gitu. Bisa banget ya, Pak ya? Bisa banget, Bu. Luar biasa itu SMK karena banyak produknya dan juga bisa dimanfaatkan ya, Pak ya, untuk sekalian latihan berbisnis gitu ya, Pak. Ada pertanyaan, kalau untuk sertifikasi halal apakah juga menjadi persyaratan utama untuk e-order, Pak? Nah, ini dia. Memang kita awalnya mau mensyaratkan sertifikat halal. Cuman memang kita ketika sosialisasi, kita selalu mengingatkan kalau yang punya sertifikat halal silakan diupload ke sistem e-order. Kalau belum ada, silakan urus. Kita punya program sertifikat halal dari Pemda DKI, itu gratis kalau nggak salah, jadi silakan masuk. Kalau misalkan belum ada juga kita sarankan untuk menggunakan produk-produk halal gitu. Jadi kita untuk sekarang ini kita nggak membatasi untuk sertifikat halal, Bu. Tidak membatasi ya, Pak ya? Iya. Terima kasih banyak. Pak, kalau untuk transaksi apakah harus melewati Bank DKI untuk transaksi di e-order? Untuk transaksi di e-order memang kita menyarankan untuk di e-order melalui Bank DKI. Karena kenapa? Karena Pemda DKI kan semua rekeningnya atas nama Bank DKI. Tapi kita menutup untuk bank lain. Tapi konsekuensinya, ya itu ada biaya transfer ya administrasi. Jadi 6.500 per transaksi. Betul, Bu. Lumayan kalau misalkan sehari ada 2, ya kan 13.000. Kalau misalkan ada misalnya sebulan ada 4 kali kan lumayan juga kan. Nah, betul. Kita selalu sarankan untuk Bank DKI. Tapi kalau memang bukan Bank DKI ya nggak apa-apa ya, cuma konsekuensi kena administrasi aja, Bu. Ya. Saya akan bacakan mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ibu Gumindak Zudi ya. Dari Yudi Wedang Batavia 86. Saya produsen aneka minuman wedang dalam bentuk saset dan binaan Jackpreneur Pancoran. Bisakah ikut e-order?
saat ini sudah difasilitasi pendamping masuk GS Supermarket dan Kumindak. Ini sudah lumayan berarti ya Pak ya, silahkan Pak. Sepanjang Ibu masih usaha mikro kecil, itu silakan masuk ke e-order. Jadi kita nggak menutup kesempatan kepada rekan jackpreneur perempuan yang untuk mengembangkan masuk mengambil porsi anggaran di pemerintahan. Jadi silakan masuk ke e-order. Cuma memang kemarin-kemarin ada kayak usaha-usaha yang menengah besar ini juga coba masuk ke e-order, Bu Mita. Nah, jadi kayak toko-toko roti besar atau toko restoran yang besar itu coba masuk. Nah, itu kita blok. Jadi banyak yang kita blok, nggak bisa masuk ke e-order. Karena memang niat kami di Pemda DKI ini adalah untuk meningkatkan usaha mikro kecil gitu. Terus itu, Bu. Iya, terima kasih banyak Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Erika. Saya kasih ini pertanyaan terakhir ya. Bisa nggak Pak pembayaran e-order di bawah 50 juta dari konsumen dipercepat? Ini sama pembayarannya, soal pembayaran Pak. Administrasi pembayaran konsumen bisa dibuat lebih simpel gitu. Silahkan Pak. Ini kita sudah sangat simpel sekali. Mungkin kalau rekan-rekan jackpreneur perempuan yang pernah ikut pengadaan barang jasa pemerintah itu mungkin pasti bisa dibedakan ya. Kalau pengadaan barang jasa itu banyak aturannya, banyak regulasinya, banyak SPJ-nya. Nah, kalau di ordernya cukup si SKPD itu melakukan pembayaran dengan kwitansi. Nah, memang pembayaran ini bukan masalah teknis. Jadi sekarang ini bukan teknis. Jadi lebih ke keuangan aja sih Bu untuk penanganan COVID. Jadi emang Pemda sekarang lagi meningkat lagi ya. Jadi anggaran memang kita lebih diprioritaskan untuk penanganan COVID. Tapi untuk yang anggaran lain tetap memang ada, tapi emang jadi prioritas kedua gitu Bu ya. Jadi mohon maaf. Tapi ini kan kasusnya kalau yang belanja SKPD ya Pak. Tapi kalau BUMD apakah juga ada isu yang sama soal pembayaran? Bisa nggak mereka langsung transaksi? Benar. Kalau BUMD mungkin lebih cepat. Kadang mereka sistemnya COD, cash and delivery. Jadi setelah barang terima langsung dibayarkan. Gitu. Oke. Jadi paling tidak teman-teman yang ada di e-order gitu, kalau tadi cerita ada banyak keterlambatan pembayaran, itu karena saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfokuskan dulu penganggarannya untuk penanganan COVID. Jadi belanja SKPD agak sedikit lambat ya Pak ya. Tapi potensi untuk belanja di e-order, transaksi di e-order itu tetap tinggi karena ada BUMD yang juga akan belanja di sana, terus juga umum juga akan belanja di sana. Pak Andri, terima kasih banyak Pak. Saya akan menggeser tema ke Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Andri, sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk semua penjelasannya. Nah, kawan-kawan kita akan beralih dulu ke isu yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan lainnya, tadi di chat Mbak Kartika itu juga sudah memberikan informasi kalau ada soal perizinan, NPWP, PIRT, rekening Bank DKI, sertifikat halal dan sebagainya, kunjungi booth-nya eksibitor di WUFA Apps ya. Kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kelewat dari Pak Andri, saya simpulkan sedikit lagi aja bahwa di e-order itu dibuat sesimpel mungkin, bahkan tidak perlu mencantumkan badan usaha, tapi juga cukup PIRT dan sertifikasi halal juga bukan keharusan untuk bertransaksi di e-order. Jadi dimanfaatkan fasilitas itu. Saya berikutnya mau memanggil Pak Edi. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mbak Nita. Terima kasih sudah menunggu ya Pak. Pak Edi, kita akan bicara tentang apa itu bahan baku murah dalam program closed loop. Closed loop itu saya seminggu belajarnya Pak. Ternyata nggak serumit itu ternyata ya Pak ya closed loop. Tapi nanti Pak Edi lah yang akan menjelaskan kepada kita lebih sederhana. Closed loop dalam hal bahan baku murah ini seperti apa sih? Silahkan dulu Pak Edi, habis itu nanti kita akan juga berdiskusi tentang UMKM Go Export itu kategorinya seperti apa dan bagaimana caranya. Saya berikan waktu untuk Pak Edi, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera dan selamat sore bagi ibu-ibu jakpreneur beserta tim Prospera dan Mbak Anita beserta entrepreneur ya, dan para hadirin yang hadir pada kesempatan berbahagia pada sore hari ini. Mungkin ini adalah bagian daripada proses fasilitasi ataupun relaksasi atau kemudahan-kemudahan ya bagi para jakpreneur kita, khususnya para jakpreneur perempuan dalam mendapatkan akses fasilitasi dari Pemprov DKI Jakarta. Mungkin sebenarnya dari apa yang sudah dibahas oleh narasumber terdahulu terkait dengan kemudahan-kemudahan ataupun relaksasi ataupun fasilitasi yang diberikan oleh para jakpreneur, baik itu dari segi pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, bahkan akses permodalan, itu semua sudah diberikan oleh para jakpreneur kita. Apalagi para jakpreneur perempuan yang dalam hal ini menduduki peringkat tertinggi di DKI Jakarta. Artinya bahwa salah satu program yang memang selain daripada e-order, kemudian pelaporan keuangan dan sebagainya, baik itu misalkan pencatatan pelaporan, kemudian keringanan pajak dan retribusi dan sebagainya, kita juga mengenal yang namanya program closed loop. Nah, program closed loop ini mohon izin untuk di-share kali ya. Nah, program closed loop ini adalah sebenarnya salah satu daripada program Pemprov DKI Jakarta yang merupakan fasilitasi daripada Pemprov untuk para jakpreneur kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa pada suasana pandemi COVID seperti sekarang ini banyak bagi para jakpreneur kita yang sangat membutuhkan akses bahan baku murah. Dan untuk itu mulai dari Juni kemarin maka di-launchinglah program ini. Jadi ini adalah program news ya. Program baru dari Pemprov DKI Jakarta yang baru di-launching bulan Juni tahun 2021 kemarin. Nah, ini sebenarnya adalah untuk mengantisipasi daripada para jakpreneur kita ya untuk bisa membeli produk-produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para UMKM kita untuk bisa diproduksi, untuk bisa dijual kembali dengan menggunakan bahan baku yang memang mereka dapat akses di closed loop ini dengan murah. Jadi itu sebenarnya definisi dari closed loop untuk mempermudah pemahaman saja. Jadi lanjut. Nah ini kita bisa lihat ya bahwa dari apa yang kita sudah fasilitasi terkait dengan program closed loop itu sebenarnya program closed loop ini sebenarnya adalah kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan OPD Pengampu Jakpreneur dan PD Pasar Jaya untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok dari para jakpreneur kita sehingga mereka juga bisa memproduksi food and beverage ataupun produk-produk yang lain dari apa yang mereka belanjakan di Pasar Jaya ataupun gerai-gerai milik Pasar Jaya. Jadi di sini kita melihat bahwa sesuai dengan peta distribusi daripada makanan ini ya, makanan minuman ini di mana PD Pasar Jaya menyiapkan yang namanya Jack Grosir di sini. Nah, Jack Grosir ini adalah tempat bagi para jakpreneur bisa belanja dengan harga yang sudah diskon, dengan harga yang lebih murah dari harga konsumen. Kenapa harganya lebih murah dari harga konsumen? Ya karena memang Jack Grosir ataupun gerai ataupun mini DC PD Pasar Jaya ini beli langsung dari produsen, baik dari food station, dari Dharma Jaya maupun dari Gapoktan atau pertanian. Nah, sehingga akses bahan baku murah yang memang diperuntukkan bagi para jakpreneur kita benar-benar sampai kepada mereka. Dan bagaimana misalkan kalau masyarakat umum ya misalkan mereka juga bisa belanja dan mereka bisa langsung didaftarkan sebagai jakpreneur untuk selanjutnya bisa mengakses bahan baku murah. Nah, di sini ada yang namanya Jackmart, kemudian Mini DC Pasar Jaya. Ini sebenarnya mereka menyiapkan bahan-bahan baku dari seluruh pemasok yang ada di DKI Jakarta maupun di luar DKI Jakarta. Tetapi ini adalah bagian daripada pekerjaan yang menyiapkan berbagai kebutuhan dari para jakpreneur kita. Sedangkan dari Pemprov DKI sendiri melalui Dinas PPK UKM dan OPD pengampu lainnya itu menginventarisir bahan-bahan apa saja yang sebenarnya bisa dibutuhkan oleh para
UMKM kita untuk mereka tetap bisa berproduksi ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana para UMKM kita bisa tetap berproduksi di masa pandemi ini dengan perolehan akses bahan baku yang murah. Itu aja sebenarnya kuncinya. Nah, di sini juga kita disupport oleh Bank DKI ya. Kemudian total daripada gerai distribusi pangan yang ada di DKI Jakarta itu baru berjumlah 187 gerai. Nah, di sini kita melihat bahwa produk-produk yang memang dibutuhkan oleh para UMKM kita ini sedapat mungkin bisa diakomodir oleh PD Pasar untuk bisa diperoleh oleh para UMKM. Lanjut. Baik, ini kita tadi sudah mendengar terkait dengan bagaimana para jakpreneur kita diberikan fasilitasi tentang e-order, dan yang saya bicarakan pada sore hari ini, bagaimana para jakpreneur kita terfasilitasi dengan sarana closed loop, yaitu bagaimana mereka bisa mengakses bahan baku murah. Ya, jadi di sini adalah setelah para jakpreneur kita masuk bergabung kepada pengembangan kewirausahaan terpadu yang dibina oleh Pemprov DKI Jakarta, mereka bisa berbelanja ke gerai-gerai milik PD Pasar. Antara lain di 4 titik DKI Jakarta itu ada namanya Jack Grosir. Kemudian Mini DC Pasar Jaya itu ada di 32 titik, kemudian 4 gerai ada di Wali Kota dan 35 gerai ada di kecamatan dan kelurahan. Jadi sebenarnya ini sudah menyebar secara merata ya, hanya saja mungkin proses sosialisasi ataupun pengenalan kepada para jakpreneur kita belum seluruhnya merata, sehingga para jakpreneur kita yang jumlahnya 257.000 ini belum seluruhnya terinformasikan. Dan mudah-mudahan program daripada Pemprov DKI Jakarta yang relatif baru ini bisa lebih dibumikan oleh kita, bisa lebih disampaikan kepada masyarakat, baik itu jakpreneur maupun masyarakat umum, agar mereka bisa mengakses program ini. Nah, demikian ini adalah seperti yang tadi saya katakan bahwa ini adalah proses daripada sistem order, baik itu pembelian maupun pembayaran. Dan sekarang ini sudah ada mekanisme pembayaran yang bagus, baik melalui sistem mobile apps, kemudian debit maupun QRIS. Jadi semua proses pembayaran itu bisa melakukan berbagai cara ataupun metode. Nah, lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proses pembayaran yang memang dilakukan oleh para jakpreneur kita sebenarnya sudah ada rencana daripada kerjasama antara Dinas PPKUKM dengan PD Pasar Jaya untuk melakukan digitalisasi pembayaran atau payment gateway. Ya, baik itu melalui mobile apps, debit maupun QRIS. Maupun nanti bisa juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga, jasa pengiriman, baik itu misalkan oleh Lalamove, kemudian oleh jasa ekspedisi lainnya dan sebagainya. Jadi mungkin ke depannya kita akan seperti itu. Jadi bisa saja nanti para jakpreneur ataupun para masyarakat yang memang mau mengakses bahan baku murah ini bisa langsung membeli maupun bisa bertransaksi secara online. Itu harapan kita ya. Nah, yang sekarang ini baru kita lakukan ataupun kita launching adalah bagaimana para jakpreneur kita bisa mengakses bahan baku murah ini secara offline. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti akan dilakukan proses transaksi secara online karena sistemnya sedang kita buat, sistemnya sedang kita bentuk sehingga nanti proses ordernya juga bisa secara online. Insya Allah bulan 2 bulan dari sekarang lah gitu ya, kalau kita upayakan. Lanjut. Nah, ini untuk closed loop, kemudian bahan baku untuk jakpreneur ini sebenarnya mudah ya untuk mengakses daripada closed loop ini. Yang pertama, para jakpreneur kita bisa langsung datang ke gerai-gerai yang saya sebutkan tadi, bisa di 44 kecamatan dan 367 kelurahan. Nah, di sini dia langsung bisa menunjukkan KTP saja di petugas kasirnya. Kemudian dari sini akan diverifikasi dan akan dilihat apakah memang pembeli ini adalah merupakan anggota jakpreneur. Jika merupakan anggota jakpreneur, maka anggota jakpreneur tersebut bisa membeli produk yang ada di gerai-gerai Pasar Jaya ini dengan harga khusus, dengan harga diskon yang sudah memang beda dengan harga konsumen di luaran. Nah, jadi ini harapan kita. Jadi selain yang tadi Pak Andri bilang pemenuhan fasilitasi daripada jakpreneur untuk sistem e-order, ini juga untuk pemenuhan bahan bakunya.
Jadi kita nggak mungkin memberikan fasilitasi bagi para UMKM kita untuk dibeli produknya, tetapi kita tidak menyiapkan bahan bakunya. Jadi ini adalah seiring dan seirama dengan proses pengadaan melalui e-order sebenarnya. Apabila memang para UMKM ataupun jakpreneur kita di-order dengan order yang cukup banyak, sehingga akses bahan baku pun bisa kita siapkan sedemikian sehingga para jakpreneur kita lebih mudah dalam memproduksi kebutuhannya. Ya, lanjut. Nah, di sini sudah mulai terlihat bahwa Bank DKI juga memiliki peranan ya dalam upaya untuk bagaimana sih sebenarnya para anggota jakpreneur kita ini bisa survive ya, baik dari segi bagaimana bisa membeli produknya, bagaimana dia bisa secara kontinu menyiapkan produknya kepada konsumen, sehingga mereka itu dapat namanya fasilitas permodalan dari Bank DKI. Nah, fasilitas permodalan dari Bank DKI yang diberikan oleh para jakpreneur kita ini ditunjukkan dan dibuktikan dengan adanya namanya kartu jakpreneur. Nah, kartu jakpreneur ini nanti ke depan akan bisa digunakan oleh para jakpreneur kita untuk melakukan transaksi di closed loop atau transaksi di gerai-gerai yang menyiapkan bahan baku murah bagi para UMKM ataupun jakpreneur kita. Terdengar ya, Bu, suara saya, Bu ya? Lanjut. Dengar baik, Pak. Baik, lanjut. Adapun daftar gerai ya, daftar gerai Perumda Pasar Jaya yang melayani pembelian bahan baku murah, ini banyak ya, mini DC ya, mini direct center atau mini distribution center ini sebanyak 51 gerai. Kemudian Jak Grosir itu sebanyak 4 gerai, dan Jakmart itu sebanyak 34 gerai. Dan ini akan dilengkapi lagi, nanti akan dilengkapi lagi oleh Perumda Pasar Jaya untuk kebutuhan para jakpreneur kita di tiap-tiap kelurahan. Yang terpenting adalah bagaimana animo daripada para jakpreneur kita untuk bisa paham dan mengetahui sistem daripada mekanisme yang memang sudah difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan harapan kita ke depan mungkin dari jakpreneur wanita ini adalah cikal bakal yang halo-halo yang bisa memberikan sosialisasi kepada jakpreneur lainnya untuk ayo kita sama-sama membeli produk bahan baku murah ini di gerai-gerai yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini di Perumda Pasar Jaya. Ya, lanjut ya. Nah, ini daftar tabel ya. Tabel banyak sekali ya dari mulai dari mulai areanya di mana di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, kemudian bahkan di Pulau Seribu dengan jenis tokonya seperti misalkan Jakmart, kemudian ada juga Mini DC, kemudian ada Jak Grosir, ya, kemudian nama tokonya juga disiapkan untuk diinformasikan kepada para konsumen ataupun jakpreneur kita beserta alamatnya. Jadi alamat di mana saja beserta jam bukanya ataupun beserta waktu bukanya kapan. Di sini ada mulai mulai tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan sekarang gitu, sampai Juli 2021. Itu sudah dijadwalkan sehingga lebih terarah dan lebih terprogram bagaimana sih para jakpreneur kita secara terkonsep bisa menjadwalkan belanjanya, ya, menjadwalkan belanjanya. Karena saya yakin dan percaya bahwa para jakpreneur kita sebenarnya sudah paham dengan proses pelaporan keuangan, dengan proses mekanisme pemasaran melalui digitalisasi, bagaimana mereka bisa memanage sistem pengeluaran dan pemasukan dan sebagainya, sehingga mereka benar-benar siap untuk bisa memperluas akses permasalahan mereka dari apa yang sudah kita siapkan secara holistik, secara menyeluruh ya. Nah, di sini yang berikutnya seperti ini nih. Kita lihat juga daftar yang begitu banyak yang memang siap untuk diakses oleh para jakpreneur kita ke depan guna menyiapkan para jakpreneur kita untuk supaya survive terus, supaya bisa berproduksi terus, sehingga mereka bisa memasarkan produknya melalui platform marketplace ataupun secara offline dan sebagainya, sehingga mempermudah mereka untuk lebih mendapatkan omset, bahkan omset mereka terus kian meningkat. Nah, di sini juga pada slide berikutnya, ya di sini akan kita lihat inventarisasi ya, kebutuhan bahan baku kuliner. Di sini sudah kita petakan berdasarkan hasil survei closed loop kita ya pada bulan Mei kemarin, bahwa dari OPD pengampu jakpreneur
masing-masing jakprenernya ini memiliki kebutuhan daripada bahan-bahan pokok yang sudah saya siapkan seperti tabel di berikut. Nah, sebenarnya di Dinas PPK UKM sendiri sebenarnya banyak ya, banyak bahan baku yang dibutuhkan oleh para jakprener kita terkait dengan kesiapan mereka untuk terus berproduksi. Di antaranya adalah beras, telur, ya, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, ikan kembung, susu UHT, daging, bawang-bawangan, ya kan, cabai, garam, penyedap rasa, gula cair, tepung maizena dan seterusnya. Ini artinya bahwa ini adalah produk-produk yang memang secara inventarisasi mereka sangat butuhkan, di samping dengan produk-produk lain yang memang mereka terus kembangkan sesuai dengan proses pengembangan ataupun variasi produk-produk yang mereka siapkan untuk dijual ke konsumen. Nah, di sini ada warna hijau dan warna kuning. Nah, di sini kalau yang warna hijau itu sesuai dengan survei yang kita lakukan adalah produk-produk bahan pokok yang harganya stabil ya, yang warna hijau. Ini nyaris stabil. Tetapi di bawah harga yang stabil ini pihak Perumda Pasar Jaya masih bisa melakukan relaksasi harga. Artinya harga ini masih bisa ditekan sehingga daya jangkau jakpreneur kita untuk membeli pun relatif lebih baik gitu, dan lebih mungkin untuk dibeli karena banyak dari para jakpreneur kita yang membeli produk bahan pokok ini dengan grosiran bahkan skala besar untuk sebagai stok ataupun penyiapan produk bahan baku mereka agar mereka tetap berproduksi, mereka memiliki produk dan siap untuk dipasarkan. Nah, di sini sebenarnya ada banyak daripada para UMKM yang ada di bawah binaan UPD terkait yang memang begitu banyak dan perlu untuk mengakses bahan baku murah. Hanya saja mungkin yang seperti tadi saya katakan, proses daripada pemerataan informasi belum seluruhnya terinformasikan. Saya yakin dan percaya bahwa sampai dengan akhir bulan Desember nanti di 2021 mudah-mudahan ini semua sudah banyak yang bisa mengakses closed loop ini, bahan baku murah ini, karena ya, ini adalah merupakan salah satu program yang diandalkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan bagi para UMKM kita. Untuk lebih jelasnya kami persilakan memvisualisasikan dalam bentuk video kali. Terima kasih. Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas UMKM dan Perumda Pasar Jaya memberikan kemudahan dalam berbelanja bahan baku murah bagi para anggota jakpreneur. Kemudahan ini dengan mendapatkan langsung berbagai kebutuhan barang di seluruh gerai yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya. Barang yang disediakan di sini merupakan kolaborasi dengan sejumlah BUMD pangan lainnya, yaitu Food Station dan Dharma Jaya. Saat ini ada total 90 gerai yang dikelola oleh Pasar Jaya, yang para anggota jakpreneur dapat berbelanja di sana. Di seluruh gerai ini, para anggota jakpreneur dapat memilih barang sesuai dengan kebutuhannya. Barang-barang ini sudah diberikan harga khusus, sehingga para anggota jakpreneur mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah.
pembayarannya sendiri, petugas kasir akan memverifikasi keanggotaan para jakpreneur menggunakan kartu identitasnya. Dan para anggota jakpreneur dapat melakukan pembayaran menggunakan transaksi Bank DKI. Pasar Jaya berharap dengan berbagai kemudahan ini akan membantu para jakpreneur untuk terus mengembangkan usahanya. Untuk sahabatku Jackpreneur semuanya, saya sarankan deh Jack Grosir ini lebih oke, lebih mumpuni, dalam arti kata lebih ada dan lebih komplit. Harga pun lebih terjangkau. Jadi kenapa harus lebih jauh-jauh lagi ke sana kan? Harus teman-teman coba deh ke sini, pasti oke. Iya, terima kasih Pak Edi untuk penjelasannya. Kita stop dulu di sini. Kita akan diskusi dulu tentang closed loop untuk bahan baku murah. Setelah ini nanti baru ada, terakhir kita akan tutup dengan UMKM Go Export ya Pak. Karena ini usianya baru sebulan ya Pak Edi ya, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mulai dari awal lagi nih, sangat mendasar Pak Edi. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, seberapa persen sih bedanya harga kita belanja di gerai Jak Grosir, kemudian Jackmart, dan juga Mini Desi ini dibanding dengan di toko yang lainnya, Pak, gitu. Soalnya tadi ada pertanyaan dari Ibu Mariati, kemudian Ibu Supiah, bahwa harga bahan bakunya cuma selisih sedikit nih, Pak, dari harga pasar terdekat, gitu, Pak, katanya, Pak. Silakan Pak Edi. Baik, terkait dengan harga, terdengar suara saya? Iya Pak, terdengar. Baik, Pak. Terkait harga, kita memang sudah berkoordinasi ya dengan Perumda Pasar Jaya terkait dengan bagaimana sih kemungkinan harga ini lebih bisa ditekan sehingga lebih memungkinkan bagi para jakpreneur kita untuk bisa mengakses closed loop ini ya. Dari apa yang memang diinformasikan oleh Perumda Pasar Jaya bahwa mereka juga mendapatkan harga yang hanya bisa mereka berikan margin sampai dengan maksimal 5% gitu. Karena terkait dengan bagaimana para produsen ini bisa menyiapkan bahan bakunya. Karena ternyata Perumda Pasar Jaya sendiri bukan merupakan produsen, mereka masih sebagai supplier. Sehingga di sini mereka harga yang memang mereka bisa berikan kepada para jakpreneur kita itu adalah harga yang memang baru bisa di markup sampai dengan maksimal 5% gitu untuk marginnya gitu. Nah ini sebenarnya potongan yang memang sudah relatif bagus juga sebenarnya, hanya saja mungkin para jakpreneur kita terkendala ya dengan apabila mereka ditambah dengan biaya transportasi, kemudian ditambah dengan bagaimana kalau misalkan jakpreneur kita belanja dengan produk yang tidak begitu banyak, sehingga mereka sangat terkendala ya dengan. Ya Pak. Pak Edi, ada gangguan untuk sinyal internetnya, kita tunggu Pak Edi untuk kembali bersama kita ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti juga saya coba dulu untuk menjawab. Misalkan tadi adalah bahwa untuk mendapatkan diskon, kawan-kawan jakpreneur memang perlu melampirkan juga atau membawa kartu jakpreneurnya. Itu tadi penjelasan di presentasinya Pak Edi, bahwa kalau belanja dengan kartu jakpreneur, ibu-ibu akan dapat diskon lagi tambahan. Harganya kan tadi kurang 5% ya dibanding dengan warung sebelah, warung tetangga, toko sebelah. Tapi kalau belanjanya banyak, 5% tuh jadi banyak Bu Ibu ya, apalagi yang biasa belanja. Kemudian tadi akan dapat diskon kalau pakai kartu jakpreneur.
tadi ada banyak pertanyaan, kemudian gimana caranya kita untuk mendapatkan kartu Jakpreneur? Ini yang kemarin kita belum sempat bahas ternyata dengan Ibu Ratu. Tapi paling tidak, nanti kita akan coba tanyakan di booth-nya Jakpreneur bagaimana cara mendapatkan kartu Jakpreneur itu. Kan kawan-kawan di sini sebagian besar adalah terdaftar sebagai anggota Jakpreneur, tapi kartunya belum dapat ya. Nanti kita tanyakan kembali ke kawan-kawan Jakpreneur bagaimana untuk mendapatkan kartu tersebut, karena kartu itu lumayan tuh untuk bisa mendapatkan diskon lainnya yang ada di Jack Grosir. Nih, kita mencoba untuk menghubungi, boleh ya kawan-kawan organizer untuk mengontak kembali Pak Edi, supaya bisa menjawab pertanyaannya ibu-ibu yang ada di sini. Kemudian kalau untuk menjawab pertanyaan tentang di mana lokasinya dan sebagainya, ini luar biasa kawan-kawan dari perdagangan DPP UKM DKI Jakarta sudah memberikan alamat gerai pasarnya ya. Jadi ibu-ibu bisa lihat di sana alamat gerai Pasar Jaya yang menyediakan bahan baku murah. Kita masih menunggu Pak Edi untuk bisa menjawab. Nah, nanti kalau saya yang jawab di dalamnya. Pak Edi, terima kasih. Silakan Mbak Pak Anita, Edi. saya baru muncul kembali nih. Tadi ada gangguan jaringan juga. Bagaimana Mbak Anita? Izin? Ya, ada banyak pertanyaan bahwa ini berarti kalau jadi anggota dengan menunjukkan kartu Jakpreneur akan dapat diskon lagi ya Pak ya? Ya tadi kan sudah dikurangin 5, marginnya kan 5% dari warung sebelah kan ya Pak ya? Tapi kalau nanti belanjanya pakai kartu Jakpreneur berarti ada diskon lagi ya Pak Edi? Sudah di-include-kan ya, mohon izin sudah sebelumnya, karena sudah di-include-kan di situ ya. Jadi margin 5% itu adalah margin diskon yang memang bisa ditawarkan oleh Perumda Pasar Jaya dalam hal ini di gerai-gerai ataupun mini DC yang disiapkan oleh PD Pasar Jaya untuk kebutuhan akses bahan baku bagi para Jakpreneur kita gitu. Jadi itu nanti akan kita terus koordinasikan bagaimana sih para Jakpreneur kita ini bisa terus mendapatkan akses dengan harga yang bisa benar-benar open dumping gitu, arti benar-benar yang memang di bawah gitu dari harga konsumen. Karena untuk sekarang optimalisasi baru segitu, Bu. Terima kasih. Pak Edi, ini ada pertanyaan lagi. Berarti ketika kita belanja itu apa saja yang perlu ditunjukkan? Kartu Jakpreneur, kemudian pembayaran dengan Bank DKI atau gimana Pak? Kalau untuk sementara ini kita masih menggunakan KTP ya secara manual. KTP, jadi nanti kita menunjukkan KTP itu untuk dilihatkan NIK-nya. Nah di situ kalau NIK-nya adalah sebagai kepesertaan Jakpreneur, maka secara otomatis mereka bisa menikmati fasilitas yang telah disiapkan. Tetapi kalau masyarakat umum, mereka juga bisa juga. Tetapi mereka kita daftarkan terlebih dahulu, masuk ke anggota Jakpreneur, baru setelah itu mereka bisa menikmati fasilitas yang diberikan. Seperti itu, Mbak Dina. Oh, jadi keanggotaan Jakpreneur itu terintegrasi ke dalam NIK-nya, Pak, di dalam KTP? Betul, betul. Jadi database Jakpreneur itu sudah kita integrasikan dengan sistem closed loop. Jadi mereka hanya menunjukkan KTP untuk dilihat NIK-nya. Kalau NIK-nya itu memang sebagai anggota Jakpreneur, secara otomatis memang mereka bisa mengakses program ini. Oke, luar biasa. Jadi tidak perlu lagi nih ibu-ibu, tadi kan pertanyaannya gimana caranya daftar kartu Jakpreneur. Saya pikir kita harus tanya dulu dengan Jakpreneur. Ternyata kalau sudah mendaftar sebagai anggota Jakpreneur di website-nya kemarin kita bahas, data ibu tuh sudah masuk ke dalam KTP atau NIK-nya kawan-kawan ya Pak ya. Jadi tinggal bawa KTP aja ya Pak. Iya. Oke, terima kasih. Siap. Untuk yang saya mau ke Pulau Pari, ke Pulauan Seribu dari Ibu Mariati. Tinggal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan untuk membeli bahan baku murah sangat jauh Pak, karena harus menyeberangi pulau. Kami juga, ini tadi yang kartu keanggotaan Jakpreneur, untuk market Jakpreneur ini bisakah diadakan di pulau kami? Silakan Pak, untuk Kepulauan Seribu. Iya. Saat ini memang di Pulau Seribu sudah ada ya, sudah ada beberapa gerai yang memang disiapkan oleh Perumda Pasar Jaya. Menurut informasi dari Perumda Pasar Jaya itu ada di pulau-pulau yang memang sebagai pusat-pusat pemerintahan yang ada di situ. Artinya kita bisa dipasok kebutuhan dari para Jakpreneur kita ataupun masyarakat untuk akses bahan baku murah. Jadi dia di order terlebih dahulu dan
pada saat jumlah order itu memungkinkan untuk ekspedisi dari darat itu kirimkan ke pulau, maka itu akan dijadikan suatu hal yang memang bisa diadakan dari gerai-gerai yang ada di sana gitu. Artinya gerai di sana nanti akan kita coba drop dari formasi Perumda Pasar Jaya dengan tingkat kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun jakpreneur yang ada di pulau. Jadi tidak satu item belanja kemudian kita akomodir untuk bisa dilayani, tetapi kalau khusus untuk di pulau biasanya mereka kita berikan batasan-batasan pembelanjaan di situ. Ya, mungkin dikolektifkan sampai dengan jumlah tertentu, baru nanti kita pasok apabila memang gerai yang di sana logistiknya sudah berkurang ataupun perlu ditambah. Seperti itu, Mbak Dita. Ya, terima kasih banyak Pak, informasi yang sangat berguna untuk Ibu Mariati dan kawan-kawan di Kepulauan Seribu. Jadi sifatnya kolektif ya Pak, belanjanya ya Pak, ya, untuk memastikan itu. Oke, apakah sudah ya, bisa? Khusus yang di pulau ya. Khusus yang di pulau. Apakah sudah bisa belanja online? Tunggu 2 bulan lagi ya Pak? Insya Allah ya Mbak ya, soalnya kita lagi kembangkan sistemnya juga ya dengan Perumda Pasar Jaya. Jadi nanti kita akan coba buat PKS dengan Perumda Pasar Jaya bagaimana ini akan bisa mengonlinekan sistemnya sehingga nanti para jakpreneur kita seperti biasa belanja seperti di marketplace biasa ya. Jadi tidak secara offline lagi gitu. Harapan kita seperti itu karena di masa pandemi kan kita sangat sangat membutuhkan pelayanan yang tidak bertransaksi langsung gitu kan. Artinya bisa digunakan sarana belanja dengan sistem online gitu. Dan itu akan kita coba kembangkan dengan Perumda Pasar Jaya dan itu harus bisa gitu. Walaupun ini usianya relatif masih muda ya. Para closed loop ini. Ya. Pak Edi, ini pertanyaan dari kawan. Pak, boleh ngutang dulu nggak Pak bahan bakunya? Ini dari di WUFA ya Pak. Ini harus cash kah Pak? Bagaimana? Apakah boleh ngutang dulu atau harus cash? Ya itu tadi juga saya lupa menginformasikan bahwa memang sebenarnya kita lagi menyiapkan konsep-konsep bagaimana sih sebenarnya ada yang namanya dana talangan ya. Dana talangan ini sebenarnya bisa ya dilakukan oleh Bank DKI. Tetapi ini masih dalam proses perbincangan ataupun koordinasi dengan Bank DKI bagaimana bisa menyiapkan dana talangan kepada para UMKM kita supaya mereka itu begitu dapat order langsung mereka juga menerima uangnya gitu. Artinya mereka bisa berproduksi supaya mereka bisa berproduksi dan mereka bisa terus berlanjut proses penjualannya tanpa mereka mengharapkan adanya pembayaran yang waktunya ditenggakkan diberikan waktu tenggang gitu oleh pembelinya sehingga bagaimana nanti kita bisa bekerja sama dengan Bank DKI, bagaimana dengan dengan Perumda Pasar Jaya dan para supplier lainnya untuk menyiapkan bahan baku murah ini. Nanti kedepannya kita akan coba Mbak untuk membuat konsep sistem pembayaran yang memang berorientasi pada kemudahan bagi para jakpreneur kita. Demikian. Terima kasih banyak Pak untuk sudah dipertimbangkan soal dana talangan tadi. Jadi bisa kayak model kredit ya Pak ya. Kita ambil dulu nanti bayar di belakang ya Pak ya. Pak Edi, ada satu pertanyaan ini pertanyaan saya sih Pak sebenarnya. Saya ingin tahu apakah program untuk closed loop ini adalah program kontingensi atau program darurat dari pemerintah semasa pandemi atau akan berlanjut nanti setelah pandemi selesai. Jadi ini akan berkelanjutan gitu Pak. Iya, awalnya memang ini kita berorientasi pada contingency plan saya bahwa apapun yang memang Pemprov DKI Jakarta kembangkan untuk kemudahan bagi para UMKM kita dalam mengakses bahan baku murah itu sebenarnya bisa dikembangkan secara terus ya, secara kontinus ya oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena ini memang terbukti baik dan terbukti bagi para jakpreneur kita untuk bisa mendapatkan bahan baku murah. Dan saya yakin dan percaya bahwa apapun yang diniatkan oleh kita untuk kebaikan bagi para jakpreneur kita itu akan baik ke depannya. Seperti itu Mbak Anita. Iya, terima kasih Pak Edi. Silahkan kita tutup dulu untuk yang closed loop. Jika ada pertanyaan yang masih terkait tentang bahan baku dan bagaimana mendapatkan atau bisa belanja di Jack Grosir, Mini DC dan juga Jack Mart, kita lanjut nanti di booth ya di WUFA.
Saya mau kasih dulu kesempatan waktu terakhir kita ini dengan untuk Pak Edi menjelaskan tentang UMKM Go Export itu seperti apa. Silahkan Pak Edi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin untuk UMKM Go Export ini, sebagaimana kita ketahui ya, para UMKM kita ini butuh perluasan pemasaran. Baik pemasaran itu melalui sistem maupun melalui online, baik secara penggunaan aplikasi maupun secara baik administrasi. Dalam hal ini adalah melengkapkan proses administrasi atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan bagi para pelaku usaha kita untuk ekspor. Jadi di sini adalah kita lihat ya slide ya. Di sini kita lihat slide pertama. Bahwa ekspor sebagaimana yang bisa kita ketahui adalah kegiatan mengeluarkan barang ya keluar daerah pabean Indonesia. Sedangkan wilayah pabean itu adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Nah, sebenarnya makna daripada pabean ini sendiri adalah suatu institusi yang diberi tugas untuk mengawasi atau memungut bea masuk maupun bea keluar daripada produk yang akan dijual ke luar negeri. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menjual produk kita ke luar negeri dengan cara yang murah, dengan cara yang relatif sederhana, dengan cara yang memang para pelaku UMKM kita bisa lakukan. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini prosedur ekspor ya, prosedur ekspor yang bisa kita lihat bahwa di sini kalau para UMKM kita adalah sebagai pihak yang ingin menjual produknya ke luar negeri, maka mereka kita sebut sebagai eksportir. Nah, eksportir ini ya, para eksportir yang ingin menjual produknya ke luar negeri ini akan dipertemukan oleh calon pembeli yang ada di luar negeri. Untuk selanjutnya calon pembeli dan eksportir ini ataupun pelaku usaha yang ada di Indonesia ini, jika sudah terjadi komunikasi dengan calon pembeli yang ada di luar negeri, maka mereka terlibat interaksi dalam bentuk korespondensi maupun pembuatan kontrak. Nah, di sini para pelaku usaha bisa menyiapkan baik itu dari segi perizinan maupun dari segi penyiapan produk. Di samping itu juga mereka juga harus menyiapkan yang namanya persiapan dalam hal pemesanan transportasinya, kemudian pemberitahuan ekspor pada bea cukai, pengapalan untuk selanjutnya nanti produk akan dikirim baik udara ataupun melalui kapal laut ke pelabuhan tujuan ekspor untuk kemudian dibeli oleh pembeli di luar negeri ataupun dipertemukan dengan pihak importir yang akan mengimpor kembali produknya ke negara-negara tujuan. Nah, ini prosedur ekspor ini pengembangannya didasarkan pada para pelaku UKM ataupun jakpreneur yang basisnya sudah memiliki badan hukum CV ataupun PT. Nah, di sini. Tetapi bagaimana di luar para jakpreneur yang belum memiliki badan hukum ataupun CV ataupun PT yang akan mengekspor produk mereka? Nah, ini pertanyaannya, ada ya program baru yang dikembangkan oleh salah satu platform di Indonesia yang bisa mengakomodir itu semua. Dan para jakpreneur kita bisa nanti dipertemukan dengan cara para calon pembeli di luar negeri untuk kemudian mereka bisa bertransaksi dengan hanya mereka mengumpulkan produk mereka ataupun mengirim produk mereka ke salah satu gudang marketplace. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ya ke dalam booth ya, pengembangannya nanti pengembangan ekspor Shopee namanya. Nah, kita sudah bekerja sama dengan Shopee yang memang nanti akan menyiapkan para jakpreneur kita untuk go internasional ataupun UMKM Go Export. Nah, di sini baik skala kecil maupun skala besar nanti UMKM kita bisa diberikan akses penjualan produknya atau memiliki toko di luar negeri dengan platform Shopee Export. Nah, di sini bagaimana para pelaku kita ini
bisa untuk berinteraksi dengan mereka. Semua itu sudah diatur dengan sistem mekanisme yang disiapkan oleh Shopee. Kemudian bagaimana para UKM kita atau jackpreneur kita bisa melihat transaksi yang terjadi pada saat mereka menjual produknya di luar negeri dengan toko-toko yang sudah di-display oleh aplikasi yang ada di Shopee Export, maka itu secara langsung, secara direct bisa dilihat di jackpreneur kita. Nanti apabila jackpreneur kita sudah terdaftar, minimal sudah pernah melakukan transaksi penjualan melalui platform Shopee 3 bulan. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini dokumen ya. Kalau memang Bapak dan Ibu jackpreneur ada dalam bentuk CV ataupun PT, maka dokumen-dokumen ini yang nanti akan harus dilengkapi. Yang sifatnya mandatori, misalkan yang harus dipenuhi adalah dokumen di sini kurang jelas ya. Ada legalitas. Nah, itu. Ya. Dokumen legalitas perusahaan dan atau legalitas produk ekspor, sales contract, ya, kemudian commercial invoice dan packing list, pemberitahuan ekspor barang dan nota plan ekspor, serta bill of lading ataupun RW bill. Nah, ini harus disiapkan oleh jackpreneur kita kalau memang jackpreneur kita dari segi omset sudah memiliki badan hukum dan mempekerjakan beberapa pekerja untuk produknya, ya. Jadi di sini harus dilengkapi dokumen ini. Kemudian yang dokumen ini yang sifatnya opsional atau pilihan adalah legalitas produk ekspor, polis asuransi, letter of credit, kemudian surat pernyataan mutu ataupun surat keterangan asal barang ekspor. Ini yang biasa diurus oleh para eksportir kita di Dinas PPK UKM bidang perdagangan. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang secara opsional bisa disiapkan oleh para pelaku ekspor kita untuk bisa menjual produknya di luar negeri. Tetapi kalau sifatnya individual ataupun produk yang dijualnya secara skala kecil ataupun secara besar tetapi belum memiliki badan hukum setingkat CV maupun PT, maka jackpreneur tersebut bisa melalui platform yang disiapkan oleh Shopee. Saya rasa demikian ya. Mungkin supaya lebih jelasnya nanti akan kita diskusikan pada forum tanya jawab. Terima kasih Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya mau buka forum tanya jawab lebih panjang, Pak, tapi kita waktunya kepepet, Pak. Sudah pukul 15:04. Kita ada cerita tentang Ibu jackpreneur yang sudah melakukan ekspor, tapi nanti di tanggal 28, sesi curhat di tanggal 28, kita akan menghadirkan Ibu Ani Garut Kulit. Ini mungkin maksudnya eksportir bahan baku souvenir dari kulit ya Pak ya. Nah, ini juga ada pertanyaan untuk yang Shopee. Kita Pak Edi sudah menitipkan kepada kami sebenarnya video bagaimana tata cara untuk bisa masuk, untuk bisa ikut di platform Shopee. Tapi karena panjang sekali dan waktu kita pendek ya Pak ya, nanti kita akan coba masukkan ke dalam WUPA. Pak, untuk satu pertanyaan terakhir saja, kalau dari jackpreneur, berarti nanti akan dibantukah oleh kawan-kawan dari Dinas PPUKM untuk legalitas, perizinan, dan segala persyaratan yang tadi diwajibkan, Pak, untuk ekspor? Iya, kita bantu ya, selama memang skalanya jackpreneur kita sudah berbadan hukum CV ataupun PT. Tetapi kalau para jackpreneur belum berbadan hukum, individual sifatnya dan mau mengekspor produk mereka, itu biasanya dari segi dokumennya itu sudah dilengkapi oleh Shopee ya, Shopee Export. Jadi para jackpreneur kita hanya dikurasi produknya, kemudian hasil dari kurasi produk yang memang memenuhi persyaratan ekspor nanti akan kita linkkan dengan Shopee untuk kemudian Shopee yang akan mengurus produk mereka bisa dipasarkan di luar negeri ya. Biasanya baru 3 nih negara ya. Pertama ada negara Singapura, negara Malaysia dan Filipina. Ya. Jadi 3 negara dulu. Nanti akan ada 6 negara lagi yang nanti akan menyusul setelah kesepakatan. Seperti itu Mbak Nita. Terima kasih banyak Pak Edi. Minta maaf sekali kita maunya berpanjang-panjang untuk diskusi, tapi waktu juga yang menentukan diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya juga mau panggil Pak Andri jika masih ada. Saya mau pamit dulu.
kepada Pak Edi dan juga Pak Andri. Terima kasih banyak karena sudah membantu kami untuk mendapatkan gambaran tentang fasilitas yang sudah disiapkan oleh DKI Jakarta untuk para jakpreneur perempuan supaya bertahan, tidak hanya bertahan, tapi kalau bisa bertumbuh gitu bersama bareng-bareng untuk jakpreneur yang ada di Jakarta. Terima kasih banyak Pak Edi dan juga Pak Andri, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Saya pamit mewakili kawan-kawan jakpreneur, kita nanti jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum Baik, Pak terima Andri, kasih Assalamualaikum Pak Mbak Edi. Anita. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ya, Anita Pak Edi. ya untuk dan yang teman-teman, lainnya. Bapak, Ibu. terima kasih Pak. Untuk teman-teman jakpreneur jangan lupa hari ini pukul 15.15 sampai 16.15 kita ada sesi faktor penting eksistensi usaha. Untuk daftar, klik booth tanya kami dan pilih kelas fasilitator untuk klik RSVP. RSVP itu pendaftaran dan watch-nya. Itu ya, ditunggu di pukul 15.15 sampai 16.15. Saya boleh dibantu untuk poster buat besok, Pak? Iya, untuk besok kita punya acara judulnya UMKM Go Online dan Digitalisasi Bisnis di Tengah Masa Pandemi. Ini pertanyaan sejak minggu lalu, bagaimana sih caranya untuk jualan online? Caption apa sih yang paling pas untuk foto gitu kan? Dan ternyata masuk dunia online itu barangkali lebih gahar gitu karena banyak kompetitornya dibanding jualan langsung offline gitu kan. Nah, kita besok akan bicara banyak dengan kawan-kawan dari Siberkrasi, kemudian Perempuan Maju Digital, soal QRIS itu ada dari Bank Indonesia dan ada dari Bank DKI. Jadi kembali lagi di sini, di channel ini, saya kayak penyiar TV dan penyiar radio. Kita kembali lagi nanti di link Zoom-nya di pukul 13.30 sampai pukul 15, lebih dikit lah kalau banyak pertanyaan dari jakpreneur perempuan. Kita jumpa besok ya. Terima kasih banyak juga untuk kawan-kawan JBI dan teman-teman IO. Thank you banget. Kerja yang keren banget untuk hari ini. Kita jumpa besok. Saya Nita Rosita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya sehat selalu ya. Kita jumpa besok. Assalamualaikum. Saya izin pamit ya.